liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Apakah dalil yang dipakai oleh orang yang berpendapat tentang mandi Jumat adalah wajib? Itu hadis dari Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat, mandi pada hari Jumat, maksudnya mandi untuk Jumatan, ini adalah wajib bagi setiap orang yang baligh. Muhtalim itu artinya mimpi basah. Setiap orang yang baligh. Apakah dalil yang dipakai oleh mereka yang berpendapat bahasanya mandi Jumat ini hukumnya sunnah? Gimana? Hadis dari Abu Samurah, betul. Semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fiha wa ni'mat. Wa man igtasala fal ghusl afdal." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sini Rasulullah mengatakan barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fiha maksudnya pada hari Jumat, wa ni'mat, ini adalah nikmat. Dia berwudu pada hari Jumat, nikmat. Wa man igtasala fal ghusl afdal, dan barang siapa yang mandi itu afdal. Jadi bisa berwudu itu nikmat. Kalau mampu mandi ini afdal. Berarti mandi Jumat hukumnya apa? Ya, secara umum sunnah muakkadah. Tetapi bisa wajib bagi mereka yang memang mampu untuk mandi, ya. Dan bagi mereka yang kesusahan mandi atau tidak mungkin mandi, ya sunnah. Jadi hukumnya seperti itu kurang lebih. Tapi kalau misalnya disamaratakan, zahirnya tidak. Zahirnya apa? Tidak. Disamaratakan, misalnya mampu mandi, ada air, kemudian tidak mandi, tentunya ini tercela. Bisa jadi berdosa. Berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Tapi bagi mereka yang terkadang manusia lagi baru pulang dari pergian, kemudian kondisinya mungkin masih sumuk dan seterusnya, misalnya dia mampu mandi, ya afdal. Kalau tidak mampu mandi, ya nggak apa-apa. Al-hadiruna azani wa azakumullah, kita lanjutkan. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jum'ah, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, disebutkan tentang hari Jumat. Faqal fiha sa'atun. Rasulullah SAW mengatakan pada hari Jumat itu ada waktu. La yuwafiquha abdun muslim, tidaklah seorang hamba muslim mencocokinya. Wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan dia berdiri untuk salat. Yas'alullaha syai'an, kemudian dia mohon syai'an. Syai'an ini bentuknya apa? Nakirah, ya. Kalau nakirah berarti maknanya apa? Ya umum, ya. Nakirah maknanya ya bebas, mau minta apa aja, selagi itu bukan perkara yang haram, ya, bukan perkara yang haram. Jadi doa itu ada hal yang tidak boleh, yaitu minta perkara yang haram.
atau perkara yang mustahil syara'an. Haram atau mustahil syara'an. Yang mustahil syara'an misalnya Allahumma inni as'aluka an taj'alani nabiyya. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada Engkau agar Engkau menjadikan aku seorang nabi. Itu secara mustahil syara'an, syariatnya nggak mungkin. Atau misalnya minta yang haram. Ya. Allahumma yassirni fis saraqah misalnya. Allahumma aminni fis talassus misalnya. Fis talassus. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam mencuri. Ya Allah, nanti apa tadi ya? Ya Allah, berikanlah keamanan padaku dalam korupsi misalnya. Ini pada perkara yang haram nggak boleh. Ya. Memang masya Allah ya, dalam ilmu itu masya Allah menjadi perkara itu detail sekali. Memang di sini kefakihan itu betul menjadi sebab kebaikan. Zahirnya ya memang dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang asing ya. Zahirnya pertandingan-pertandingan ya kayak tinju dan sebagainya itu kalau secara tinjauan syar'i jelas muharram ya, karena mukul muka, kemudian juga situ terjadi judi, terjadi ini dan itu kan. Sepak bola juga demikian, melakukan salat dan sebagainya. Ini secara tinjauan syar'i kan, secara detailnya. Memang syar'i itu tinggi sekali, agung sekali, mulia sekali ya. Tetapi terkadang ya, misalnya muncul seorang muslim jadi juara dunia. Ini menjadikan rasa bangga bagi kaum muslimin. Dan kemudian pelakunya juga senantiasa bersyukur dan menyandarkan kepada Allah. Menghadapi fenomena yang gini bagaimana tinjauan syar'inya? Ini pokoknya pembahasannya panjang ya kan, pembahasannya panjang. Yang jelas posisi asalnya seperti itu. Ya, posisi kedua ya, pada perkara yang demikian ini tentunya ya Allah tidak meridhoi pada perkara-perkara yang mungkar. Yang ketiga, tentunya seorang muslim tatkala mau bertanding dan sebagainya hampir nggak ada yang tidak berdoa. Ya kan, mesti berdoa ya kan? Ini kan yang kita bahas, mesti berdoa. Lah, baru syukur juga. Bermenang kan juga sujud syukur juga ya kan? Ini kan sebenarnya kontradiksi ya kan, secara syariat yang murni loh ya, dengan fenomena yang terjadi itu sebagai satu kenikmatan dan mengangkat harkat dan martabat ya kan. Mungkin juga membawa nama Islam, mungkin membawa nama kampungnya jelas, membawa nama dirinya dan seterusnya kan? Sehingga sujud syukur ya kan. Masya Allah, kayak gini gimana ini? Ya kalau kita bahas keterasingan Islam, memang Islam itu terasing, asing sekali gitu ya. Bagusnya gimana kayak gini, sujud syukur atau enggak dan sebagainya. Allah alam kayaknya dohirnya lebih bagusnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu bagusnya, bukan sujud syukur. Nanti kalau mau mulai ya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya belum mampu ya Allah untuk ya meninggalkan pertandingan ini. Menang ya astagfirullahaladzim ya Allah, bukannya saya bangga dengan kemenangan ini ya Allah, saya belum mampu meninggalkan hal yang demikian ini. Nah, ya fenomena sekali ya, fenomena sekali. Angel memang gini, dalam dunia Islam ini kita sebenarnya belum terlalu banyak mengetahui informasi saudara-saudara kita yang di berbagai macam belahan dunia. Dan tatanan-tatanan keagamaan kita juga kayaknya butuh banyak belajar. Memang fenomena kayak negeri-negeri yang dulu dalam cengkeraman Rusia sekarang menjadi negeri yang merdeka, ternyata juga memunculkan informasi bahasanya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tekun, dan orang-orang yang zahirnya kalau menurut anak itu tawadhu juga, prihatin mereka. Ya, prihatin. Ini fenomena yang ada. Ya, tapi zahirnya memang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah juga sudah masuk ke sana, ke seluruh penjuru dunia. Cuman kita belum tahu. Ya. Cuman ini jadi menambah informasi tentang saudara-saudara kita Muslim, ya, yang kemudian mereka ya menjadi semacam ya berita gembira bagi muslim yang lainnya. Tapi di sini juga menunjukkan betapa keterasingan ya, keterasingan apa? Keterasingan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tatkala Syekh Albani ya dalam mungkin entah kapan nggak tahu dalam uploadan video-video yang ada kan beliau ngisi pakai bahasa Inggris, masyarakatnya juga
campur gitu ya. Albani loh, imam loh. Ya kan campur pakai bahasa Inggris. Ya karena dia orang Eropa. Walaupun menguasai bahasa Arab, tapi dia asalnya bahasa Inggris. Masya Allah. Ini penting bagi kita untuk istilahnya ya lebih tepat ya dalam segala hal yang bertalian dengan ya tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Jadi zahirnya bagi mereka kaum muslimin yang masih seperti itu ya kalau menang istighfar. Kayaknya sujud syukur kayaknya enggak. Masa syukur gitu. Syukur kan pada perkara yang diridhoi oleh Allah. Misalnya sampai ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah misalnya ya. Untuk haji atau umroh sujud syukur lah ya. Misalnya atau misalnya sudah nanti terbang dari Jeddah menuju masuk ya itu gerbang kota Mekah di hotel, ternyata berangkat sampai ke pelataran Mekah sujud syukur, insyaallah gitu kan. Kalau yang seperti ini saya nggak tahu ini tepatnya sujud syukur atau tidak. Tapi sebatas yang anak ketahui tadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Jadi kenikmatan itu ternyata bertalian dengan ilmu yang masuk pada diri seseorang. Ya kan? Bergantung dengan apa? Ilmu yang masuk pada diri seseorang. Contohnya gini. Ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta yatafattara qadama. Faqalat Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Qad ghafarta ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Kemudian Aisyah mengatakan, Rasulullah, ya, kenapa kamu kerjakan yang demikian ini? Bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau dijadikan sebagai hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW melihat dari rezeki-rezeki yang Allah berikan berupa ampunan, ya, berupa diangkat menjadi nabi dan rasul, berupa dakwah. Ini kenikmatan yang paling besar dalam hidup beliau. Walaupun beliau menjadi miskin dengan asbab beliau memikul beban, ya, beban nikmat ini. Jadi beliau jadi miskin, ya, status sosialnya juga jadi berubah, kehidupannya prihatin dengan memikul beban kenikmatan ini. Tapi Rasulullah memandang ini adalah nikmat, sehingga Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Sementara Aisyah melihat fenomena ini kan belum sampai, ya kan? Belum sampai atau sudah sampai? Belum sampai. Buktinya lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Kenapa kamu kerjakan yang demikian ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan akan datang? Kan belum sampai. Belum sampai ini Aisyah radhiyallahu anha. Padahal seorang wanita yang jenius. Baru setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya ini bentuk syukur saya kepada Allah. Jadi saya dapat nikmat itu, ini bentuk syukur saya. Jadi kalau saya nggak seperti itu, maknanya saya nggak syukur gitu. Seperti itu. Seperti contoh lagi, ya, i'malu ma syi'tum ma qad ghafartu lakum. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT kepada orang yang ikut perang Badar. Udah kamu berbuat semaumu, udah berbuat semaumu. Bebas, mau maksiat, mau apa, monggo gitu. Dibebaskan oleh Allah. Qad ghafartu lakum, aku telah ampuni kamu. Qad ghafartu lakum, aku telah ampuni apa? Kamu. Sekarang bagaimana penerimaan pemahaman tentang masalah ini kepada Ahlul Badar? Ternyata Ahlul Badar itu malah tambah nemen lagi, ibadahnya tambah luar biasa. Nah, ini berarti ini loh, ya, kefakihan di dalam memahami sebuah nikmat. Kita lihat lagi, ya. Ya ada fulan lah, ya fulan, ya kan? Nah, mungkin anak kiai di lingkungannya saatnya Jumatan dia cuma pakai celana pendek, cingkrak-cingkrak kayak gini, ngerokok dan sebagainya. Kemudian orang mendaulat dia adalah seorang wali. Tahu ya antum ya? Cetet, ya, Gus Ja'far misalnya. Sebenarnya kita nggak perlu ingin nyebutin, tapi nggak apa-apa. Terus yang lainnya ada lagi seperti ini. Kalau seperti ini namanya apa coba? Namanya tertipu gitu. Namanya apa? Tertipu. Dia tertipu, kemudian yang lihat juga tertipu. Ini
terkilir nih di bidang masalah ilmu agama. Hati-hati loh, keterkiliran di bidang ilmu agama lebih berbahaya daripada keterkiliran dalam masalah saraf. Jadi ini lebih berbahaya daripada saraf kejepit, daripada HNP. HNP artinya apa dok? HNP loh dok. Nyeri tulang belakang itu lebih berbahaya. Lebih sakit. HNP tulang kejepit tuh lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya loh. Keterkiliran dalam masalah apa? Agama, dalam pemahaman. Terkilir loh. Dan kalau tanpa petunjuk Allah SWT, hampir tidak ada orang yang tidak terkilir kecuali yang diberi tunjuk oleh Allah SWT. Ya, seperti hadis qudsi Rasulullah mengatakan, ya ayuhan ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah SWT berfirman, wahai hambaku, setiap kalian, dikatakan oleh Allah loh, setiap kalian itu apa? Sesat. Setiap kalian loh. Ini penting sekali memahami seperti ini. Setiap kalian loh sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Jadi dalam masa kehidupan ini memang banyak misteri yang membutuhkan ketawaduan. Jadi inti di antara tersingkapnya misteri-misteri Allah adalah apa? Ketawaduan. Contoh lagi. Ya. Kenapa ya? Ini semacam ini itu sudah sering ya dimunculkan. Kenapa ya? Kalau dalam Kristen itu kan ada yang namanya keuskupan, ada katedral. Sehingga satu kata, satu sikap. Sekarang dalam Islam kok dari A sampai Z khilaf. Ini ya kita nggak jawab permasalahan ini, ya karena udah pernah kita jawab. Ini menunjukkan dia itu belum paham tentang hikmah-hikmah yang sebagaimana yang ada dalam Alkitab dan Sunnah. Tapi caranya adalah apa? Tawadhu, mohon kepada Allah. Malakum la tarjuna ilallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Sampai akhir ayat. Ya, sampai akhir ayat di situ Allah Subhanahu mengatakan, kenapa kalian tidak mau tunduk, patuh, tawadhu kepada Allah? Malakum la tarjuna ilallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allah ingatkan loh posisi kita itu loh. Kenapa Allah menghentikan segala hal yang kita merasa pintar? Allah kembalikan kepada proses muasal kita. Pertama dari air yang terpancar dan seterusnya sebagaimana proses kejadian kita masing-masing. Dan kita keluar dari tempat yang mulia atau dari tempat yang kotor ya? Iya kan? Kita keluar dari tempat yang kotor loh. Kita asalnya kayak madu, kayak susu atau kayak apa kita itu? Iya kan? Kita loh bayangkan kita keluar nggak kayak madu, nggak kayak susu loh. Kayak apa coba kita? Dan keluarnya dari sesuatu yang mulia mungkin ya mulut atau manalah yang mulia gitu atau mata misalnya kan mulia ini. Tempat-tempat mulia mulut kita, mata kita kan mulia coba. Kita keluarnya dari mana coba? Kemudian kita membawa apa? Itu kecuali proses kejadian-kejadian Nabi Adam, Hawa itu lain. Tapi kita, Masya Allah. Lah kalau kita tidak tawadhu kepada Allah ini loh dampaknya. Itu dampaknya sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita kali ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi, tatkala masuk dalam seperti ini, dia tidak merasa salah dan merasa benar. Itu yang lebih mengerikan lagi. Dia tidak merasa salah dan merasa benar. Sehingga sejarah orang mumet itu kayaknya nggak bisa dihentikan. Ya, sejarah orang mumet tidak bisa apa? Dihentikan. Sehingga tatkala kita lihat tokoh-tokoh besar, ini tokoh mumet aja. Kita lihat tokoh-tokoh besar, ini tokoh mumet apa? Aja. Sejarah tokoh mumet dunia. Ya, Hitler dan konco-konconya lah nggak kita sebutin. Masya Allah. Ini rahasia-rahasia kehidupan di dunia. Jadi secara dunia tadi, secara apa? Pak Anwar? Tokoh mumet dunia ya. Ada Marco Polo, ada Columbus. Sisine wong mumet lah, Einstein barangan mumet itu. Mumet, makanya ya Allah kita jangan terjebak. Sehingga tatkala kita berdakwah kita mencoba mengalirkan air jernih yang tenang kepada manusia dengan tauhid, dengan ketawadhuan, dengan ilmu Alkitab dan Sunnah. Sehingga mereka menemukan ini loh
jati diri. Bahagia itu ternyata ya dengan tunduk kepada Allah SWT. Kita lanjutkan lagi, la hadur azani wa azakumullah. Jadi di sini ada waktu yang tatkala kita berdoa kepada Allah sesuatu umum. Ya. Mungkin sesuatu umum ya, mungkin yang haram secara hukum syar'inya itu nggak boleh. Tapi karena dia minta, bisa jadi dikabulkan. Ya Allah, menangkanlah aku dalam kejuaraan ini. Dikabulkan oleh Allah, bisa jadi. Tetapi apakah tatkala dikabulkan yang demikian ini sesuai syar'i? Boten. Ya Allah, omset bulan ini baru tembus 2 miliar ya Allah. Nasabah baru 2.000 ya Allah. Aku mohon ya Allah pada semester yang depan ini omset 4 miliar ya Allah. Dan nasabah. Padahal riba gitu loh. Apakah para pelaku-pelaku riba tidak berdoa pada Allah? Ya, ini fenomena terkilir, masya Allah, fenomena terkilir. Ibu ngasih uang saku saya segini, moga-moga ibu, mungkin ibunya sebagai PSK misalnya, ya Allah ya Rabbi, kan kadang anaknya mendoakan supaya rezekinya lancar gitu. Ya mungkin dikabulkan oleh Allah, tetapi doa ini termasuk doa yang terlarang secara syar'i. Jadi sesuatu di sini tetap dalam ruang lingkup yang diridhoi oleh Allah. Munggah haji, ulih ya, umai 100 misalnya, ulih. Ya Allah berikanlah saya rumah 100 ya Allah. Untuk pesantren kabeh misalnya, ulih ini kan halal ya kan? Haram apa halal? Halal. Pokoknya yang halal-halal monggo lah. Jangan dibatesin. Enggak apa-apa. Cuman memang tidak semua orang mampu ya diberi rezeki banyak kemudian mentalnya kuat, itu tidak semua orang. Ya. Illa a'dahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan padanya. Dan permintaan Nabi Muhammad SAW itu termasuk yang paling tinggi. Diberikan kekuasaan timur dan baratnya. Dan ini diberikan oleh Allah. Dan Nabi Sulaiman pun meminta sesuatu yang gimana ya? La yambaghi li ahadin min qabli. Ya Allah berikanlah aku kekuasaan ya, la yambaghi ahadin min qabli, yang tidak boleh bagi siapapun setelahku gitu loh. Maka kita doa seperti doanya Nabi Sulaiman nggak boleh, karena ini untuk Sulaiman. Dan ternyata Allah SWT memberikan doanya Nabi Sulaiman sesuai permintaan Sulaiman. Masya Allah. Sampai pun akhirnya beliau meninggal dunia itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Dan tatkala Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam di atas tongkatnya seperti ini, jin-jin itu nggak berani ganggu. Jadi dia di atas tongkatnya diem gitu. Dan tidak jatuh, tidak ambruk gitu. Jin-jin tetap takut. Jin takut sama siapa? Sulaiman, bayangkan. Jin itu kalah sama Nabi Sulaiman. Sehingga tatkala ya namanya rayap dan sebagainya kan nggak tahu ya itu tongkat yang dipakai Nabi Sulaiman, tahunya rayap dimakan. Dan akhirnya tongkatnya tepok, ambruk, baru ketahuan ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Ini doa pun dikabulkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, tapi setelah Nabi Sulaiman nggak boleh. Tapi Nabi Muhammad SAW minta sesuatu yang sebenarnya lebih besar, cuman masih boleh. Di antaranya yang sering didoakan oleh Rasulullah, ya Rafiqil A'la, Allahumma Rafiqil A'la, Allahumma Rafiqil A'la, minta kedudukan yang paling tinggi. Dan juga Rasulullah juga mengajarkan doa kepada umatnya setelah dia azan, setelah dia mendengarkan azan, yaitu doanya bagaimana? Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wassalatul qa'imah ati Muhammadanil ladzi wasilata wal fadilah. Wasilah di sini nanti artinya wasilah tadi wa ba'atsu maqamal ladzi mahmudan ladzi wa'adta, maqama mahmuda, yaitu di arasatil qiyamah, di arara mahsyar. Ini kedudukan yang sangat tinggi yang tidak didapatkan oleh nabi siapapun. Jadi minta sesuatu, ya kita minta apa yang terbesarnya lah selagi yang halal, monggo gitu ya. Apa jadi juara tinju? Kelas? Enggak lah ya. Seneng jadinya ya. Jadi yang seneng nggak mesti diridhoi oleh Allah ya. Yang cocok namanya dari Allah. Illa a'dhahu iyahu wa asyara biyadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya yuqalliluha. Beliau yuqalliluha, beliau ya menunjukkan apa?
dengan isyarat dengan tangannya yukalliluha, itu wallahualam waktunya itu hanya sedikit atau sebentar. Jadi ada satu waktu ya pada hari Jumat yang doanya makbul tetapi sebentar, waktunya hanya sebentar, sesaat, entah kapan nggak tahu, tapi diberitahu kisaran waktunya itu antara bada asar sampai tenggelam matahari. Tapi kapan waktunya nggak tahu gitu. Nggak ditahu, misalnya jam 4:30 itu nggak tahu. Tapi ada di situ tuh, nyari. Kalau kita misalnya gunakan dari bada asar sampai tenggelam matahari, insya Allah ya dapat. Tapi jarang yang kuat ya. Wong doa di Arafah jarang yang kuat kok. Misalnya masuk Arafah kan jam 8, jam 9. Itu kalau sudah doa terus sampai zuhur, dari zuhur lanjut asar sampai nanti tenggelam matahari, wis kesel ya. Wis kari pada dolanan jajar, masyaallah, wis kesel. Diane mana pada turu gitu ya, masyaallah. Nang Arafah malah ada turu. Ya. Gimana? Oh iya, ada udud gitu loh. Udud gitu. Namanya udud, mengana ya Allah, itulah. Insyaallah. Udud ya kan? Jadi kekuatan berdoa itu pun butuh latihan ya. Kekuatan di ring aja pada latihan kok. Masa kekuatan doa nggak dilatih ya kan? Dan yang lebih parah lagi kan manusia biasanya perhatian ya, kuat yang ada jamu-jamunya itu kan. Tapi kenapa dalam masalah ibadah mereka tidak melatih untuk kuat? Paham ya Pak Monong ya? Ya misalnya kan ada obat kuat gitu loh untuk hal seperti itu. Nah, harusnya mereka berpikir untuk kuat di dalam masalah menggunakan waktu untuk berdoa. Ini butuh latihan juga. Selanjutnya lagi hadirin azani wa azakumullah dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma as-sami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengar bapakmu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah, tentang keberadaan sesaat, sewaktu pada hari Jumat? Qala qultu na'am, ya aku dengar. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bapakku mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bapaknya tadi. Rasulullah mengatakan, hiya baina ayajlisal imam ila an tuqdas shalah. Dia antara ayajlisal imam ila an tuqdas shalah, sampai menunaikan salat. Jadi imam duduk, setelah itu berdiri untuk menunaikan salat, nah itu waktunya segitu. Jadi sangat sebentar, sesaatnya itu gambarannya segitu. Sedela gitu. Tapi kalau dapat makbul, dapat waktunya. Wa Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya dari seutama-utama hari dari hari kalian ada hari Jumat. Fa akthiru alayya min salatin fi. Maka perbanyaklah mengucapkan salawat untukku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salat kalian itu ditampakkan kepadaku. Ini dalam perkara ini namanya kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur, bukan kehidupan duniawiyah. Karena sebagian mereka mengatakan kehidupannya Rasulullah di kubur adalah kehidupan duniawiyah. Dengan ini ucapan seperti ini, misalnya, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tatkala mengucapkan salawat, rohnya Rasulullah dikembalikan. Kemudian Rasulullah membalas. Gitu loh. Kemudian nanti ada orang salawat lagi, rohnya dikembalikan lagi, membalas. Maka yang benar adalah kehidupan Rasulullah adalah kehidupan apa? Barzakhiyah. Karena Rasulullah telah meninggal dunia. Dan tatkala beliau mau dikuburkan, tatkala beliau mau ya prosesi penguburan seterusnya, para sahabat tidak bisa melakukan komunikasi. Padahal belum dikebumikan. Nah, bagaimana sudah dikebumikan? Ya tentunya lebih nggak bisa lagi. Adapun seperti ini artinya adalah kehidupan apa? Barzakhiyah. Ya, barzakhiyah. Itu kehidupan barzakh. Ya, tetapi di sini mendapatkan keutamaan yang besar sebagaimana dalam hadis-hadis yang disampaikan. Kemudian pada perkara yang lain juga di sini bukan berarti ya seperti sangkaan orang Nasrani ya yang membantah kaum muslimin bahasanya
Nabi kamu itu bukan seorang juru selamat karena dia masih didoakan. Seharusnya kalau memang juru selamat kan dia malah mendoakan kita, menyelamatkan kita dan memasukkan kita dalam surga. Ternyata kita malah masih berdoa. Ketahuilah yang demikian ini sebagai bentuk syukur kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun misalnya kita tidak mendoakan, Rasulullah telah diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Dan tatkala kita tidak mendoakan, maka kerugian pada kita. Karena kita mengetahui syar'i agama ini karena dengan asbab apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala kita mengucapkan salawat pada Rasulullah SAW, ini juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah. Ya. La yashkurillah, ya. La yashkurillah malam yashkurun nas, atau gimana ya? Barang siapa yang tidak la yashkurun nas, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena memang manusia itu mendapatkan kenikmatan di dunia ini ya tidak langsung ya dari Allah diteblukan gitu, tetapi melalui perantara-perantara hamba-hambanya. Ya, perantara hamba-hambanya. Dan Allah memilih hambanya untuk mendapatkan wahyunya adalah Rasulullah SAW. Sehingga kita dapat dari sisi Rasulullah. Sehingga tatkala kita bersyukur kepada Allah, caranya kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.